Sobat Literasi, perkenalkan aku Abigail. Aku Jeremia. Aku Yusvina. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai teori permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari video ini adalah mengedukasi mengenai teori permintaan dan penawaran sehingga penonton dapat menggunakan rasionya sebelum membeli suatu produk dan membeli suatu produk sesuai dengan daya beli masing-masing. Selamat menyaksikan! Teori penawaran dan permintaan adalah konsep dasar dalam ekonomi yang menggambarkan bagaimana harga suatu barang atau jasa yang ditentukan di pasar. Nah, hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, semakin banyak jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh produsen. Selanjutnya, hukum permintaan mengatakan semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan semakin tinggi. Siang-siang gini makan gorengan enak juga ya. Kalian punya nggak kedai gorengan favorit di sekitar sini? Aku tahu tuh, kedai gorengan di kedai kampus emang paling juara. Selain rasanya enak, tempatnya nyaman lagi. Kalau aku sih nggak setuju. Aku lebih suka warung gorengan di parkiran kampus karena harganya lebih murah dan rasanya juga enak kok. Jadi yang mana sih yang lebih enak? Kayaknya aku harus coba dulu deh dua-duanya. Dan aku harus tanya langsung ke pedagangnya. Nah, sekarang mari ikut saya membandingkan permintaan gorengan di salah satu kampus swasta di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kedai gorengan di kantin kampus, diketahui bahwa harga gorengan 2.500 dan 4.000 per pieces. Jumlah pembeli sekitar 200 orang per hari. Omset pedagang mencapai 2 juta per hari. Harga sewa kedai 7 juta per bulan. Pembelinya adalah staf kantor, mahasiswa, dan siswa. Sedangkan warung gorengan di parkiran kampus, harga gorengan 5.000 per 3 pieces, pembeli sekitar 400 orang per hari, omset sekitar 2 juta per hari, tempat gratis, pembeli biasanya staf kantor dan mahasiswa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat dilihat bahwa penjualan dengan harga murah menarik permintaan tinggi dari pelanggan. Kedua tempat memiliki fasilitas berbeda. Kedai gorengan nyaman dan bersih, sementara warung di parkiran kurang nyaman karena kotor dan banyak nyamuk akibat lokasinya dekat kebun. Kedai gorengan menjual dengan harga lebih tinggi karena beban sewa dan kualitas, sedangkan warung menjual lebih murah karena tanpa beban sewa. Di kedai gorengan, harga tinggi dipengaruhi kualitas dan tempat, tapi pembelian tetap meningkat sehingga produksi gorengan tetap banyak. Jadi gimana Yus? Kamu sudah coba gorengan yang kita rekomendasikan kemarin belum? Kamu lebih suka yang mana? Menurutku keduanya punya kelebihan dan kekurangannya sih, tergantung daya beli dan selera kita dalam membeli gorengan tersebut. Nah, Sobat Literasi, sebagai manusia yang dianugerahi rasio oleh Tuhan, kita dipanggil untuk menggunakan rasio dalam pengambilan keputusan. Dalam hal memilih dan membeli produk, marilah kita bijaksana dengan memperhatikan daya beli kita, sehingga setiap keputusan yang kita ambil tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab kita sebagai pengelola yang baik atas berkat Tuhan. Sekian dulu ya video literasi kita, sampai jumpa di video selanjutnya.